Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir. Saya lupa ini pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Kalau di kedua sudah ya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena sudah lama jadi lupa. Ya, lama sekali. Memang harus dirutinkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lama juga saya juga lupa. Dulu di Majelis Ta'lim As-Shalihat bahas apa pertemuan waktu dulu. Nah, sudah lama sekali, sudah lupa. Catatannya juga sudah hilang. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana hidup tenang dunia dan akhirat ya. Sebenarnya tema ini tema yang sangat template ya. Tema yang sangat biasa untuk kita cari, kita dengarkan, kita kaji, dan mungkin juga para asatidz banyak juga memberikan itu. Tapi saya mau mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang tauladan-tauladan. Tauladan dari Rasulullah, tauladan dari para sahabatnya, tauladan dari para ulama-ulama. Jadi kalau misalkan saya bilang bagaimana tenang atau hidup tenang, hidup bahagia dunia akhirat, saya kira langsung kita ibu-ibu apalagi ya, yang ini dari wajahnya ini wajah majelis taklim semuanya. Wajah ahli thalabul ilm, makanya saya banyak yang tidak asing juga. Ya, pasti biasa. Materi ini biasa. Oh, supaya tenang bagaimana? Supaya tenang bagaimana? Coba saya tanya ibu-ibu, gimana supaya hati tenang? Banyak berzikir tuh. Belum dikasih materi sudah tahu kan? Banyak berzikir. Terus apa lagi? Ikhlas, syukur. Apa lagi? Kalau kena musibah, sabar. Gitu kan? Ya sudah, kita tutup pengajian kita. Ya, kenapa? Karena sudah paham. Ya. Tapi ada tapinya. Nah, tapinya ini yang perlu untuk kita tekankan. Kalau ketika ditanya apa resep hidup bahagia, hidup tenang dunia akhirat, sabar, syukur, banyak zikir, apalagi tadi? Ikhlas. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi ibu-ibu? Saya nunggu dari ibu-ibu ini. Tawakal. Apa lagi? Ya. Tawadu. Boleh lah, ayo semuanya kan. Artinya kita kalau ditanya mungkin dengan semua jumlah kita yang ada di sini ini, kalau saya minta dari ujung sampai ke ujung menyebutkan apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim agar hidup tenang dunia akhirat, saya yakin bisa. Walau mungkin satu orang menjawab satu jawaban yang tidak boleh ditiru dengan yang lain. Kenapa? Sekali lagi, alhamdulillah, ibu-ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa banyak datang ke majelis ilmu, ya kan? Perlu dites atau tidak? Kira-kira suruh nyebutin satu-satu dan tidak boleh? Ada yang mengulang? Nggak perlu dites juga, yakin saya bisa. Yakin. Ya.
Yakin. Kenapa? Karena tadi banyak ilmu yang ada di sini. Cuman tadi disampaikan ada kalimat tapi. Nah, tapi ini. Oleh sebab itu, terkadang majelis ilmu ini kenapa disebut sebagai taman syurga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena taman syurga itu memberikan isyarat. Ketika orang ingin masuk ke dalam syurga harus banyak sering datang ke taman syurga dulu. Kalau ingin masuk ke syurga yang ada di akhirat, di antara syaratnya harus banyak datang ke syurga yang ada di dunia. Mungkin ibu-ibu kalau ditanya, kok bisa majelis ilmu jadi taman syurga? Kok bisa majelis ilmu disebut syurga di dunia? Padahal kalau duduk mungkin ya nyaman sih, nyaman, ya kan, dingin, ya. Kadang-kadang muka masuk sama muka keluar itu beda, Bu, pengajian itu. Muka masuk itu muka lapar, muka keluar muka kenyang. Ya, misal contoh. Ya, kenyang ilmu. Iya. Cuman kadang-kadang kan pengajian juga banyak yang nggak enaknya kan? Apa contoh misalkan pegel, ya. Kadang-kadang 1,5 jam pengajian posisi duduk ganti 3 kali, ya. Aduh kadang asam uratnya, aduh kadang semutannya, aduh kadang apa, ya kan? Yang favorit biasanya tempat yang bisa nyender. Nah itu contoh misalkan. Artinya kan kalau ditanya sebenarnya di mana surganya? Katanya kan kalau surga itu semuanya kenikmatan. Kalau surga itu baru ada yang terbetik aja langsung tiba-tiba terijabah gitu. Ini kadang-kadang kita udah terbetik apa-apa yang ada di pengajian nggak ada juga di depan. Kita ngomong sate, nggak ada sate misalkan. Gado-gado, nggak ada gitu. Surganya mana? Nah ini isyaratnya yang perlu untuk disampaikan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kalian ini kepada sahabat ini, kalau kalian jumpa taman surga, maka fajnah ilaih, maka kalian usahakan datang ke dalamnya, masuk ke dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Tapi yang perlu kita ketahui, majelis ilmu ini bukan surga yang untuk dinikmati. Jadi kiasannya bukan karena di sana disebut surga, di sini disebut surga, sehingga di sini semua kenikmatan surga itu ada. Bukan. Makna majelis ilmu itu adalah taman daripada taman-taman surga, karena majelis ilmu yang ada di dunia ini mengingatkan manusia untuk bisa mudah masuk ke dalam surga. Memandu manusia untuk bisa mudah masuk ke dalam surga. Itu panduan, kalau bahasa ininya, pintu terdekat menuju surga ketika manusia ada di dunia, itu adalah majelis ilmu. Kalau ilmunya mungkin kita udah tahu, ya Ibu ya. Contoh misalkan, kalau kita lagi kena musibah, rumusnya harus sabar. Tapi kadang-kadang enggak sabar. Ketika diuji rumusnya harus ikhlas. Tapi kadang-kadang enggak ikhlas. Kalau kita beramal harus ikhlas. Tapi kadang-kadang riya. Gitu kan? Ya. Macam-macam gitu. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya secara ilmu kita nggak perlu diajarin, sudah tahu. Kalau dapat rezeki, maka ilmunya harus bersyukur. Tapi kadang-kadang bersamaan dengan itu ada sombongnya. Ya, itu kan kadang-kadang begitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita paham ilmunya, tapi kadang-kadang untuk mempraktekannya iman ini hang. Ya, itu yang disebut imannya hang. Yang harusnya dia sabar tapi justru ngeluh. Dia tahu kalau lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, maka sebagai seorang mukmin sabar, tapi ternyata yang keluar ngeluh. Ingat, imannya lagi hang. Ya. Ketika dia dapat nikmat dari Allah harusnya syukur, tapi sombong, berarti imannya lagi
hang. Kalau dia beramal soleh harusnya ikhlas, tapi kok tiba-tiba mudahnya pamer, berarti dia imannya hang. Udah mudah dia dikasih nikmat oleh Allah untuk bisa umroh, lagi mau tawaf, tiba-tiba nyolek ustadznya. Ustadz, kita udah mau mulai tawaf. Udah, ini mau bentar lagi mulai. Sebentar, saya mau foto dulu. Foto. Ceklek. Alhamdulillah, tawaf putaran pertama. Nanti tawaf putaran kedua. Sampai putaran ketujuh update status terus, tawaf putaran ketujuh. Selesai sa'i, saya sudah umroh. Kamu kapan? Nah, kan? Contoh, saya tidak menyalahkan orang yang beramal soleh itu untuk dipublikasi. Kita nggak tahu kan niatnya. Kalau niatnya dakwah bagus, itu berarti lagi nggak hang imannya. Tapi ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan satu amal soleh, lalu dia digugurkan ikhlasnya dengan riya, di sini letaknya. Ya, letak hangnya itu di situ. Udah bagus bangun sepertiga malam, mau sholat. Ya. Sajadahnya pakai dipoto. Alhamdulillah, saya termasuk yang setiap sepertiga malam bangun. Ya nggak usah dikasih tahu, udah sama Allah saja. Contoh misal, ya. Atau kalau pas lagi Senin Kemis, ya Allah, itu kalau lagi siang tampangnya teler. Kamu kok kayaknya kalau setiap Senin Kemis teler terus sih? Ah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini. Saya itu puasa ya, nggak perlu gitu juga. Ya kan? Kalau ilmu kita tahu, namanya beramal soleh itu kita harus ikhlas. Tapi sekali lagi, kadang-kadang ada beberapa momen yang iman kita ini hang gitu ya. Sehingga apa yang rumus kita sudah tahu, ilmu yang sudah tahu, kita tidak pakai, tapi kita dahulukan bisikan syaitan, bisikan nafsu, yang itu akhirnya membuat semua amal yang kita kerjakan itu hilang. Maka peran majelis ilmu yang tadi di awal disampaikan kenapa disebut sebagai taman surga, perannya bukan karena majelis ilmu itu semua kenikmatan surga ada, tidak, tetapi majelis ilmu membimbing orang untuk mudah sampai ke surga. Itu yang penting. Makanya dulu Imam Malik rahimahullah itu, kalau beliau itu habis majelis dengan murid-muridnya, ya, thalabul ilm, beliau mengajar, muridnya belajar, itu biasanya ada orang-orang spesial yang beliau datangi, lalu beliau berikan penghormatan. Di antaranya yang beliau berikan penghormatan adalah ketika beliau jumpa dengan murid-muridnya yang usianya itu sudah lanjut, sudah tua, sudah senior. Enak apa? Enak lanjut, enak tua atau senior, Bu? Senior. Ya. Yang sudah senior gitu, yang rambutnya sudah putih. Karena Imam Malik kan bapak-bapak muridnya. Kalau udah ada rambut yang sudah putih, beliau datangi. Ya. Lalu beliau cium. Murid-murid yang lain bingung. Lah, itu kan murid. Kenapa kok guru memberikan penghormatan seperti itu pada muridnya? Imam Malik hanya menjawab, ini muridku sudah sangat dekat dengan surga. Karena di usianya yang sudah mendekati, mau dia ngomong nggak enak ini. Mendekati apa kira-kira? Mendekati ajalnya. Nah, secara teori, walaupun meninggal itu tidak harus tua. Tapi beliau bicaranya secara teori yang sudah mendekati ajal, tapi justru di akhir hidupnya Allah beri kemudahan padanya untuk mendekat ke taman surga yang menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Yang beliau sendiri merasa, karena beliau pada saat itu masih muda gitu ya, yang beliau merasa bahwa belum tentu juga anugerah itu Allah berikan pada dia, pada beliau. Maka Masya Allah ya. Kenapa orang-orang yang hidup sebelum kita ini yang bisa hadir di sebuah majelis ilmu itu biasanya senantiasa dihormati ya. Yang menghormati bukan siapa-siapa, yang menghormati para ulama-ulama. Ya, sebab Nabi SAW sendiri pun menghormati dengan hadis-hadis yang disampaikan. Bayangkan,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang memudahkan kakinya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Tuh. Saya tanya ibu-ibu datang ke sini susah atau tidak? Pasti ada kendala kan? Pasti. Entah apalah kendalanya. Tapi ketika Allah buat itu kendala mudah sehingga kita bisa datang ke sini, itu tanda bahwa yang hadir ke sini akan Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Itulah dia kenapa majelis ilmu disebut taman surga. Karena situ pintu menuju surga yang terdekat. Ya. Belum lagi ketika Nabi SAW sampaikan orang yang menuju ke majelis ilmu, setiap khutbah, setiap langkahnya itu kaki kanan diangkat menghapus dosa, kaki kiri diangkat menambah pahala. Tuh, coba. Berapa langkah tadi dari rumah? Ketahuan? Waduh, saya naik mobil, Ustaz. Nah, kalau naik mobil berarti apa? Rodanya sekali puter, dosa dihapus. Puter lagi, pahala ditambah. Dosa dihapus, pahala ditambah. Itu kalau mobil rodanya 4, kali 4. Kalau rodanya 8, kali 8. Naik truk. Ya. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu saya hanya ingin menyampaikan yang tadi bahwa tempat kita ini adalah tempat paling dekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang ada di tempat kita ini adalah pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa itu disebut sebagai taman daripada taman-taman surga? Sekali lagi, karena tempat inilah yang akan memudahkan kita dalam kehidupan menuju surga Allah. Oleh sebab itu, di antara alasannya juga tempat ini mengingatkan, ya, ad-dinun nasihah, kata Nabi, bahwa agama itu adalah nasihat. Fungsi agama ini nasihat. Makanya orang-orang itu akan dalam kerugian selama dia tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tidak senantiasa menasehati dalam kebenaran dan tidak menasehati dalam kesabaran. Dia akan rugi. Tapi kalau dia menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, maka itu yang akan membuat dia beruntung. Ya. Nah, kembali ke tema kita. Tema kita, ya, tema yang mungkin template yang tadi saya sampaikan. Banyak sekali materi ini yang sudah kita dengar, banyak sekali materi ini sudah kita pelajari, tetapi itulah dia fungsi dari majelis taklim. Fungsinya adalah tadzkir, zikr, mengingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Kadang yang tadi saya sampaikan, iman kita lagi hang, tapi karena kita diingatkan, jadi nggak hang, ya, jadi kembali di-refresh, gitu. Ya, kembali diperbaharui. Makanya dulu para sahabat itu, ibu-ibu, bayangkan mereka itu radhiyallahu anhum, kalau antar sholat ke sholat, bukan setiap hari ya, bukan tiap hari, antar sholat ke sholat, berarti dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya menuju ke subuh. Kalau mereka tidak ada momen di mana mereka berkumpul dan saling menasehati, kalau bahasa kita sekarang seperti majelis taklim begini, nggak ada momen itu di antara sholat ke sholat, maka mereka merasa imannya itu beku. Maka mereka mengatakan, hayya bina najlis ma'an nu'min sa'ah, katanya. Ayo yuk kita kumpul sejenak lah. Ya, kumpul sejenak, kumpul bersama, duduk bersama untuk meningkatkan iman ini. Karena kadang-kadang iman begitu. Ya, kalau lagi di dalam kondisi yang bisa saling mengingatkan, ya Allah seolah Masya Allah luar biasa. Tapi begitu sudah keluar lain ceritanya. Makanya kadang-kadang ada, bukan di sini Bu, saya nggak, kalau di sini ini dari wajahnya solehah semua Insya Allah. Ya, ada beberapa di tempat yang lain gitu kan. Di dalam masjid ceritanya tentang sabar Bu. Ustadznya ngasih materi sabar, sabar, sabar. 1,5 jam bicara sabar. Tapi begitu keluar dari masjid, sendalnya hilang sebelah, udah lain ceritanya. Mana ini sendal saya nih? Mana? Ya, materi yang 1,5 jam kemana itu? Hilang. Hilang. Ya. Ini di situ maknanya kenapa kita penting untuk selalu menjaga keimanan.
Apalagi kalau disebutkan bahwa iman itu naik dan turun. Yazid wa yanqus, naik turun. Naik dengan keimanan, turun dengan kemaksiatan. Kalau naik turun itu masih bagus, Bu. Yang nggak bagus apa? Naik, turun, naik, turun. Nah, itu masalah. Na'udzubillahimin. Walaupun kalau sering dijaga dengan pengajian, insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Karena iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, ini dalam rangka adzikra, dalam rangka untuk saling mengingatkan. Kita kembali ke tadi, karena apa? Disampaikan bahwa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan itu memberikan manfaat untuk orang-orang yang hatinya ada iman. Mungkin kalau yang disampaikan ini buat mereka-mereka yang tidak ada iman, nggak akan manfaat. Contoh misalkan ada orang datang kemana, Bu? Yang hadir di situ nggak ada iman, kemana contohnya? Tempat maksiat itu apa? Di antara tempat maksiat contoh misalkan apa ya? Hah? Iya, klub malam misalkan gitu ya. Yang kumpul di situ pemabuk, pezina. Ya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong di situ lalu menyampaikan, bersyukurlah kalian. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Bahkan diusir sama satpam. Ya. Tapi kalau kumpul di sini, makanya di antara ulama ada yang bilang begini, cara kita untuk mengetes di hati ini ada iman atau tidak, maka datanglah ke majelis yang di situ mengingatkan kita akan akhirat. Kalau tersentuh kita, termotivasi kita, maka insya Allah di situ berarti ada iman. Ya. Nah, tempat begini kan mudah orang jadi tersentuh, orang mudah jadi termotivasi. Karena apa? Karena yang hadir di sini insya Allah yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk memiliki iman di dalam hati. Baik ibu-ibu. Apa yang bisa membuat kita merasa tenang dalam hidup? Kalau saya tanya terlebih dahulu, kira-kira ibu-ibu pernah tidak di dalam hidup merasa tidak tenang? Hah? Ini kayaknya kalau dari wajahnya ini wajah musibah semua. Tahu musibah? Musibah itu yang lagi diuji, bukan musibah banjir, bukan. Musibah itu artinya secara bahasa Arab itu orang yang sedang diuji. Sebenarnya kalau kita mendapat musibah, kita sedang mendapat ujian, itu bahagia kita. Harusnya nih sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena namanya kalau diuji berarti ada kemungkinan lulus. Kalau dia lulus maka ada kemungkinan naik tingkat, naik kelas. Ya. Kita lihat ke dalam keseharian kita aja. Kalau kita punya anak, kita punya cucu, dia sekolah, tiba-tiba gurunya bilang, kamu nggak usah ujian ya. Itu kira-kira kita sebagai orang tua bertanya-tanya apa bahagia? Pasti protes malahan ke sekolah. Kok anak saya nggak boleh ujian? Kok cucu saya nggak boleh ujian? Nah gitu kan. Bukannya malah senang. Alhamdulillah kamu nggak ujian. Mustahil. Malah yang ditanya kadang-kadang kapan ujian? Habis ujian baru nanti akan ada ya perayaan atau apa. Ya. Jadi ujian itu ternyata mungkin secara fisik dia berat, tetapi dia akan berbuah yang baik. Nah, kalau ada seorang muslim diuji, Masya Allah, luar biasa. Kalau ada seorang muslim yang diuji oleh Allah, maka bersiaplah bahwa dia akan mendapatkan hasil dari ujiannya, selama dia lulus. Jadi, yang perlu untuk kita concern bukan hanya sekedar pada ujiannya, tapi pada hasil dari ujian. Kalau kita pernah merasa tidak tenang dalam hidup, berarti kita butuh materi ini. Pernah tidak kita gusar, aduh kira-kira besok gimana ya? Gusar dengan takdir Allah gitu. Ada orang-orang itu yang dia itu dengan takdir Allah itu selain gusar apa? Takut, cemas, resah, gundah. Duh kira-kira besok makan apa ya? Duh kira-kira besok. Ada orang yang dia itu pensiun masih 5 tahun lagi, itu sakitnya udah dari sekarang. Ya. Takut. Ngelihat anaknya, aduh gimana nih anak ya, kalau saya sudah tua nanti bisa bakti atau tidak ya. Gusar. Ya. Apalagi misalkan,
Ngelihat suami, duh ini kira-kira nanti dijaga Allah atau tidak ya, gusar. Ngelihat apa? Gusar, cemas. Ya. Nah, kalau kita ada rasa itu di dalam hidup, maka kita penting untuk mendapatkan materi ini. Penting untuk mendapatkan materi. Yang pertama, ibu-ibu. Ini biasanya kalau ibu-ibu itu perbedaannya dengan bapak-bapak. Kalau pengajian biasanya mencatat. Boleh, kalau memang penuh di belakang, boleh sambil maju. Kayaknya masih ada 3 bis lagi yang akan datang. Nah, silakan. Ya. Nah, kita bikin soft sholat juga nggak apa-apa ya. Ya Allah. Maju lagi ibu-ibu boleh. Nah, perbedaannya itu biasanya kan dicatat ya kan? Dicatat tuh, catat. Bahkan dari ustadznya salam aja udah ada yang nyatat. Assalamualaikum udah dicatat. Waalaikumsalam. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan untuk membuat hidup kita ini tenang dunia akhirat? Satu, yang pertama, Bu, adalah bagaimana kita mampu untuk membuat Allah tujuan. Ya. Allah tujuan. Allahnya saya panjangkan. Allah. Rabb kita. Tujuan. Makanya Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya. Jadi Allah itu tujuan, Allah tempat bergantung, ya, meyakini bahwa Allah, nah itu. Zat Allahnya itu yang selalu dekat, atau gampangnya membuat Allah senantiasa dekat. Itu gampang, lebih enak. Membuat Allah senantiasa dekat, maka hidupnya akan tenang. Saya tadi sampaikan di awal, mungkin yang akan membedakan kajian ini dengan beberapa kajian yang sudah pernah ibu-ibu dengar adalah dengan tinjauan teladan. Dari Nabi, teladan dari sahabat, teladan dari orang-orang soleh sebelum kita. Ada satu kisah. Ketika Nabi SAW hijrah. Ya. Jadi kisah hijrah itu singkatnya begini. Pagi hari, jam-jam 8, jam 9, waktu Mekah. Ya. Itu orang-orang kafir Quraisy pada kumpul di tempat namanya Darun Nadwah. Tempat mereka kalau lagi mau berdiskusi, kumpul di situ. Gimana ini Muhammad sudah keterlaluan, kata orang-orang kafir Quraisy. Pokoknya nggak bisa, kita harus berikan kita harus berikan hukuman, kita harus berikan putusan ini supaya dia tidak makin merajalela, menghina berhala-berhala kita, memutuskan hubungan antara anak dan bapaknya. Apa usulanmu apa? Buang dia. Usulanmu apa? Miskinkan dia. Usulanmu apa? Ditanya. Sampai ada tiba-tiba seorang kakek tua masuk ke dalam ruangan rapat itu. Semua orang bingung karena rapat itu nggak bisa sembarangan orang masuk. Tiba-tiba ada orang tua masuk. Ditanya, kamu siapa? Aku ahli hikmah dari Najd, kata kakek-kakek tua itu. Oh, nggak apa-apa. Kalau dia ahli hikmah itu orang bijaksana gitu. Mungkin bisa memberikan usulan. Terus kakek tua ini bilang, sesungguhnya aku sudah mendengar apa yang kalian sibukkan, apa yang kalian omongkan, apa yang kalian rapatkan. Boleh aku usul? Lalu tiba-tiba Abu Jahal kali itu mengatakan, silakan kalau mau usul, boleh silakan. Kata kakek tua ini apa? Muhammad tidak pantas kalian buang, karena dia pasti akan balik lagi. Muhammad tidak pantas kalian kucilkan, karena pendukungnya akan memaksa kalian untuk mengembalikan. Muhammad tidak pantas kalian miskinkan, karena dia pasti akan bisa kaya lagi. Satu-satunya cara membuat Muhammad tidak punya daya lagi adalah bunuh dia. Ternyata kakek tua ini adalah iblis, bro, yang sedang menjelma menjadi manusia. Makanya kalau iblis, syaitan, itu kalau lagi menjelma menjadi manusia tidak bisa sempurna. Oleh sebab itulah di beberapa riwayat menyebutkan kakek tua ini pincang. Ya. Kalau malaikat lagi menjelma menjadi manusia, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna sekali, ya. Ganteng, wangi, ya gitulah. Tapi kalau setan nggak bisa. Makanya gambaran-gambaran setan itu yang digambarkan biasanya selalu jelek, yang kadang-kadang membuat manusia takut, padahal nggak perlu takut. Memang kan yang takut kalau setan menjelma menjadi baik, bagus, nah itu takut. Karena ini setan apa bukan, gitu kan. Cuma kalau setan memang begitu dia, yang takdir yang Allah berikan kepada dia memang tidak bisa
ketika dia menyerupai manusia sempurna. Intinya kakek tadi itu dengan sebutan yang bunuh. Wah, semua orang kafir Quraisy sepakat. Oh iya betul, kalau gitu bunuh. Tapi jangan sampai berita ini keluar. Terus gimana bunuhnya? Kalau kita bunuh pasti sukunya Muhammad akan minta balas dendam ke kita. Kata kakek ini juga memberikan solusi. Kalau begitu caranya begini. Kamu kumpulkan suku-suku selain sukunya Muhammad. Ada berapa suku? Oh ada sekian belas suku. Baik. Pilih pemuda-pemuda yang paling terhormat dari suku-suku itu. Kirim di malam hari. Datanglah ke rumah Muhammad saat dia tidur. Maka tebaslah Muhammad dalam satu pukulan pedang yang ditebaskan oleh pemuda-pemuda tadi. Yakin besok ketika sukunya Muhammad minta balas dendam dia nggak sanggup. Kenapa? Karena ternyata yang membunuh adalah seluruh suku selain sukunya Muhammad. Dan yang membunuh adalah pemuda-pemuda terhormat. Ah baik kalau begitu. Ide bagus kata orang-orang kafir Quraisy. Terus kalau begitu jaga ini rahasia, milih pemuda-pemudanya rahasia, pokoknya ini misi super rahasia. Betul nggak ada yang tahu satupun kecuali yang ada di dalam situ. Sampai Nabi pun tidak tahu. Tapi jam 8 kejadian, jam 9 intelijen Nabi sudah datang. Siapa intelijen Nabi? Malaikat Jibril. Jibril datang, Muhammad. Ada apa? Segera berangkat hijrah. Perintah dari Allah memintamu untuk segera berangkat menuju ke Madinah. Karena orang kafir Quraisy sudah menyiapkan nanti malam rencana membunuhmu. Rencana membunuh Nabi bukan sekali, Bu. Ini sudah yang kesekian kali. Tapi semuanya enggak sesuatu yang kecil lah. Kalau yang ini besar. Ya, rencana yang paling besar, yang susah untuk ditolak. Akhirnya kala itu Nabi menugaskan kepada sahabat Ali untuk tidur di situ, lalu mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar berangkat. Nah ini kisah ini yang mau saya ambil. Berangkat bersama dengan Nabi hijrah, berangkat tidak langsung melewati jalur yang biasa. Jalur yang biasa itu biasanya dari arah Mekah menuju ke utara kalau mau ke Madinah. Ini enggak, tapi Nabi ke arah selatan dulu. Kemana? Strategi. Karena yakin pasti ketika tahu bahwa yang tidur di tempat Nabi itu adalah Ali, bukan Nabi, maka mereka pasti akan mencari. Maka Nabi supaya bisa membuat strategi orang-orang kafir itu tidak menjumpai beliau, beliau jalan dulu ke selatan, ke arah yang berlawanan, untuk diam di situ sejenak. Dipilihlah satu bukit yang paling tinggi yang ada di Mekah, Bu. Ya, namanya Gunung Sur. Ya, dipilih satu gunung yang paling tinggi, Jabal Sur. Jabal Sur itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu umrah, ya, kalau dapat hotel yang tinggi, ya, maka lihatlah ke arah selatan. Dia dari gugusan gunung yang paling tinggi, yang paling mudah dilihat, yang paling dekat dari Mekah, itulah dia Jabal Sur. Tinggi. Ya. Saya aja naik itu kalau berangkat jam 3 pagi sampai di atas jam 7 pagi. Jadi 4 jam. Kalau sama Jabal Nur, bagi yang sudah pernah naik Gua Hiro, itu mungkin bisa 3 kali lipat tingginya. Luar biasa. Jarang orang Indonesia ke sana, jarang. Saya saja karena ada acara syuting ke sana, kalau enggak juga enggak gitu. Tapi ketika ke sana akan banyak sekali sejarah yang terulang dan kita pelajari. Di antaranya momen ini, sampai di atas, saya ngecek waktu itu di saat ke atas itu kan, karena di situ Nabi begitu sampai di atas beliau langsung bersembunyi di gua. Guanya tidak seperti Gua Hiro. Kalau ibu-ibu pernah naik ke Jabal Nur, di atas Jabal Nur itu, di atas Jabal Nur ada gua dan guanya cuma satu, langsung kelihatan. Ya. Jadi nggak mungkin salah, inilah guanya. Tapi begitu sampai di puncaknya Gunung Sur, enggak, banyak sekali gua-gua kecil. Bukan cuma satu. Dan gua-guanya itu bukan seperti gua yang ada di Indonesia yang dia mungkin bisa panjang. Enggak, dia guanya cukup untuk, kalau bahasa kita mungkin seperti cekungan batu saja. Ya, jadi bisa buat masuk 2 orang. Ya, kalau yang agak besar 3 orang. Nah, di kisah itu dikisahkan ketika Nabi merasa aman di situ, tiba-tiba dilihat dari atas ada kepulan asap datang dari arah Mekah. Ya. Dan kepulan asap itu makin mendekat, baru Nabi tahu bahwa itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang ternyata penciuman mereka
mendapati Nabi ada di atas Jabal Sur. Oh iya, intelijennya luar biasa. Makanya kalau kita dengar cerita tentang hijrah Nabi ini, ya Allah, kerennya itu Quraisy untuk bisa mencari Nabi. Tapi juga bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi juga terlihat di sana. Singkat cerita, karena mereka sudah tahu banyak sekali orang-orang kafir naik sampai ke atas. Begitu mendekat, ya, Abu Bakar langsung menyiapkan diri untuk masuk. Ya, dan masuklah dengan Nabi. Tapi gua di atas walaupun banyak, tidak ada gua yang bisa menjadi tempat bersembunyi. Memang guanya banyak. Mungkin ada 9 atau 10 goa di atas itu. Tapi kecil-kecil. Maka Nabi memilih satu tempat, lalu Nabi masuk. Bersama dengan Abu Bakar. Berdua. Karena tempat itu kecil, Abu Bakar gemeter. Lalu Nabi bertanya, kenapa wahai Abu Bakar? Itu Quraisy sudah berteriak-teriak dia. Muhammad, keluar! Muhammad, keluar! Oh gitu, pokoknya cari. Mulai dari yang ujung sana guanya. Pedang mereka ditusukkan ke dalam. Kan makin gemeter Abu Bakar. Ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa? Rasul, apakah engkau tidak lihat apa yang mereka perbuat itu? Mereka masukkan pedang mereka ke dalam gua dan mereka sabet-sabet. Dan gua ini juga pasti akan mendapatkan gilirannya. Dan nggak perlu kalau mereka sudah sampai di depan gua ini, nggak perlu mereka sabet pedang mereka, karena ketika mereka melihat ke arah bawah saja dari gua, mereka akan jumpai kaki kita, karena kaki ini nggak bisa ditekuk masuk semuanya ke dalam. Kalau aku yang mati, wahai Rasul, selesai, nggak ada masalah. Tapi engkau Rasul, bagaimana agama ini? Justru yang luar biasa di sini, Rasul senyum. Rasul senyum sambil menepuk pundak sahabatnya, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu dengan 2 orang? Dan yang ketiga adalah Allah. La takhaf wa la tahzan. Jangan kau sedih, jangan kau takut. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi ini makna yang tadi kita sebutkan. Orang itu akan bisa merasa tenang ketika menghadirkan Allah di dalam hatinya. Ya memang Allah lah. Mau apa lagi kita? Semua ini sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sudah takdirnya mati, mau bagaimana ceritanya, nggak mungkin dia bisa selamat dari kematian, nggak mungkin. Nggak mungkin kan malaikat Israel bingung di jalanan. Kenapa? Ditanya sama temannya yang lain, nyari ibu itu nggak ketemu-temu di mana ya? Nggak mungkin lah, mustahil. Nggak mungkin. Terlambat 1 detik mustahil. Contoh, begitu juga ketika orang sudah takdirnya mendapat rezeki. Ya. Makanya kalau kita buka dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha perkasa di atas segala makhluknya, dengan kepekasaannya mengatur apa yang ada pada makhluknya. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dan Allah mengirim kepada manusia itu malaikat hafazah. Pernah dengar malaikat hafazah, Bu? Pasti belum. Karena jarang undang saya. Bu, malaikat yang ibu-ibu tahu yang ibu-ibu tahu ada di dekat kita, malaikat siapa aja? Raqib, Atid. Raqib mengawasi, Atid nyatet. Jadi Raqib Atid ini kerjasama. Ya, kata Raqib dia bohong, catat Atid bohong. Dia jujur, jujur. Dia sombong, sombong. Dia tawadu, tawadu. Catat tiap detik. Dia pengajian, pengajian. Agak ngantuk, agak ngantuk. Seger lagi, seger lagi. Ya gitu dia. Ya. Kalau ngawasin sambil nyatet, kadang lu lepas. Makanya Raqib yang lihat, Atid yang nyatet. Ternyata ada malaikat yang lain juga. Kita nggak 1 malaikat, nggak 2 malaikat. Ada namanya hafazah. Wa yursilu alaikum hafazatan. Allah kirim kepada kalian malaikat hafazah. Nih pertanyaannya, siapa malaikat yang disebut hafazah yang Allah kirim kepada kita? Di antara apa yang disampaikan oleh beberapa ahli tafsir, Tabari menyampaikan hafazah di sini adalah malaikat yang menjaga takdir. Malaikat yang menjaga takdir. Contoh, naik mobil lewat rel kereta api yang nggak ada pelang. Ya. Lihat kanan kiri nggak ada kereta. Begitu lagi lewat sampai di tengah mobilnya mogok.
Kakak, dulu nggak bisa. Tiba-tiba, kong, dari sana, suara kereta. Kong. Manusia bilang, selesai. Tapi malaikat hafadhah yang ngecek, takdir gimana? Tabrak kereta nggak? Enggak. Oh ya enggak, aman. Langsung dihidupin sama malaikat hafadhah. Jalan kereta lewat. Banyak sekarang viral-viral kita lihat begitu kan ya? Ya, kalau dulu mungkin bingung di saat mungkin media sosial nggak rame kayak kita, mungkin kita bingung memaknai itu harus diceritakan. Kalau sekarang saya kira ibu-ibu udah pernah lah ngelihat yang model begitu, orang yang lagi ngelihat apa gitu, tiba-tiba nggak ada, terus dia keluar tiba-tiba blur gitu. Jaraknya hanya sepersekian detik. Ya, kemarin baru kemarin ada kabar dari teman di Jordan. Jadi ada orang berhenti di dekat parkiran, mobil dia seret gitu. Ya, terus dia buka mobilnya, keluar dari mobilnya itu nggak langsung pergi, tapi di sebelah mobilnya aja sambil ngeliat handphone. Habis ngeliat handphone selesai dia pergi. Begitu pergi tiba-tiba ada orang mau parkir, tapi nampaknya mungkin dia baru belajar, mungkin mau nginjek rem, tapi apa? Ngegas, nabrak. Ini nabrak tembok, gitu kan? Ini kalau umpama ada di sini, selesai dia juga ketabrak dan kehimpit tembok. Hitungannya hanya sepersekian detik. Dan nggak mungkin kan itu di sandiwara, bukan film, ya kan? Bukan film. Itulah dia, hafadzatan namanya. Ada kisah juga yang unik dari sahabat ketika bicara tentang itu. Ya, ada seorang sahabat baca ayat Al-Quran di depan wanita munafik. Munafik itu nampakkan dirinya Islam, tapi dia bukan Islam, munafik. Ya. Apa ayat yang dibaca? Ayat yang dibaca itu ayat yang berkaitan tentang in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala sampai, kalau kamu berbuat baik maka kamu akan mendapatkan kebaikan itu, kalau kamu berbuat buruk maka perbuatan buruk itu pun juga akan balik kepadamu. Karena namanya wanita munafik dengan Al-Qur'an bukan tambah iman dia, malah benci. Apa? Memang kalau berbuat baik, kalau berbuat buruk balik ke saya, mustahil. Dalam hatinya begitu. Dan anak muda ini, sahabat Nabi yang masih muda ini, baca Al-Quran banyak, akhirnya makin kesel ini hati seorang wanita munafik ini. Akhirnya apa? Dia bikin roti, Bu. Orang Arab makanannya roti kan, tapi di roti itu dia kasih racun. Dia pengen bunuh siapa? Sahabat ini tadi. Dan selesai dari baca, dipanggil, "Anak muda, kamu memang luar biasa bacaan Al-Quranmu, bagus sekali. Terima kasih." Anak muda ini nggak menaruh curiga. Ini sebagai hadiahnya kamu saya kasih makanan roti. Makan dalam perjalananmu. Karena ini anak muda mau pergi. Kata anak muda ini, "Oh ya baik, terima kasih." Bro, terima kasih, Pak. Pergi jalan. Wanita ini sambil bilang, "Tuh, rasain. Ya, kamu yang akan mati. Kamu yang akan kena buruk, bukan saya. Walau saya berbuat buruk." Tengah jalan nggak sempat makan. Sampai di tengah perjalanan jumpa dua orang pemuda pingsan. Mati nih. Begitu dilihat nggak mati, masih ada nafas. Begitu dia agak sadar, tolong katanya. Anak pemuda, dua orang pemuda, tolong. Kenapa? Kami haus, kami lapar. Otomatis lah pemuda ini langsung ngasih minum. Ketika bisa berdiri, rotinya kasih makan roti. Apa yang terjadi? Keracunan. Mati nih dua orang pemuda. Begitu mati kan nggak tahu juga nih, anak sahabat ini tadi kan, kok bisa mati, kok apa? Akhirnya dibawa ke Madinah, dibawa balik lagi. Ketahuan bahwa itu keracunan. Anak muda ini tadi, pemuda ini tadi, sahabat Nabi ini dipanggil dari sana. "Kamu racun dia?" "Enggak, wahai Rasul. Bagaimana saya mau meracun dia? Saya nggak tahu apa-apa. Tapi itu dari makanan yang kamu beri. Tabib udah memberikan informasi begitu." "Saya tidak tahu. Cuman saya hanya ingin menyampaikan makanan ini saya dapatkan dari seorang wanita." Wanita yang mana? "Saya tahu tempatnya. Saya mungkin bisa panggilkan." Sebelum dipanggil, tiba-tiba wanita ini datang dengan menangis. Nangis dia. Ya Rasul, aku taubat, katanya. Usut punya usut, ternyata dua anak yang meninggal itu adalah anaknya dia. Kisah sahih. Dalam beberapa riwayat diceritakan. Ya kan? Jadi ini tadi kita mau cerita tentang hafazah. Malaikat hafazah, kalau memang dia bukan jatahnya yang pemuda ini mati, walaupun racun ini sudah dibawa, belum.
Dan itu yang mendatangkan ketenangan bagi seseorang ketika dia menghadirkan ada Allah di dalam hatinya. Ya, kalau memang begini yang penting kita ikhtiar. Kalau berhasil, ya memang itu sudah Allah takdirkan. Kalau tidak, ya sudah. Toh dunia ini bukan untuk mencari apa yang kita inginkan, tetapi dunia ini adalah ibtila. Dunia ini ujian. Dunia ini cobaan. Ujian cobaan yang bukan menghasilkan kenikmatan untuk dunia semata, tidak, tapi untuk akhirat. Itu yang terpenting. Ya. Mungkin saya yakinlah di antara kita yang hadir di sini ada perasaan-perasaan yang mungkin masih menjadi sumber pikiran, ya, membuat hidup kita mungkin resah, gundah gulana, sedih apa segala macam. Fitrah, saya tidak mengatakan nggak boleh, nggak. Namanya fitrah manusia, masa orang nggak boleh sedih kan mustahil, iya kan? Nggak mungkin nggak boleh menangis, nggak mungkin, mustahil. Bahkan terkadang menangis itu adalah sesuatu yang bisa menguatkan juga. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika dia mengikuti bisikan setan dan nafsunya, lalu memburuk-burukkan takdir Allah. Itu yang nggak benar. Ya, ini karena apa? Harus menghadirkan Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang dilalui, bukan sendiri. Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui. Jadi kalau kita merasa seperti yang cerita tadi, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa perasaanmu kalau kita itu berdua dan yang ketiga adalah Allah? Yang ketiga adalah Allah. Kalau sudah yang ketiga adalah Allah, bismillah, kita dikejar sama orang kafir Quraisy. Kita udah ikhtiar, kita sembunyi. Mau kemana kita sembunyi? Nggak ada. Gua yang ada di sini modelnya seperti ini semua. Ikhtiar kita hanya bisa memilih salah satu di antara yang ada, lalu kita masuk. Sisanya serahkan kepada Allah. Betul, takdir Allah berjalan di sana. Dalam beberapa riwayat mungkin yang kita masyhur juga kan, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy begitu udah mau sampai di gua yang itu, tiba-tiba ada yang teriak, kalau di sana nggak usah. Kenapa? Percuma kita agak ke sana, agak ke tebing, takut nanti justru bahaya. Di situ juga ada burung merpati lagi nelor. Burung merpati nelor apa beranak? Lagi ngeremin telurnya. Terus ada laba-laba. Jadi mustahil, menurut pikiran mereka, mustahil itu enggak. Itu penjagaan Allah. Ya kan? Akhirnya apa? Turun, pergi. Kita nggak tahu penjagaan Allah itu dari mana saja. Karena semua ini makhluk Allah. Seperti kalau ibu-ibu baca dalam surah Al-Kahfi. Itu pemuda bisa tidur di situ 300 tahun lebih. Ya namanya 300 tahun lebih, mungkin satu masa, mungkin tempat itu pernah menjadi hutan. Tapi kalau udah berlalu 300 tahun kan bisa jadi perluasan kota. Cinere, Bu, 300 tahun yang lalu bagaimana? Sudah seperti ini? Mustahil. 300 tahun yang lalu berarti tahun 1700. Mungkin Belanda juga, nggak tahu udah lewat sini atau belum. Ya. Nggak usah dibahas. Hutan kan? Tapi yang luar biasanya ini ada pemuda, 7 orang pemuda yang dia itu bisa tidur di situ dan tidak mengalami perluasan kota, padahal dia itu berada di tengah pusat peradaban Romawi. Yang harusnya kalau mau dilihat, kalau ibu pernah ke Jordan gitu ya, itu memang letaknya dekat sekali dengan kota, tapi perluasan kotanya nggak ke situ. Perlindungan Allahnya bagaimana? Apa perlindungan Allahnya? Yang seperti di maktub dalam surah Al-Kahfi kan. Allah jadikan tempat itu serem. Jadi orang kalau lagi mau mendekat ke gua itu takut. Nggak ada, pokoknya orang kalau ke sana kayaknya merinding aja. Akhirnya apa? Mungkin mau dibangun di situ, pindah ke sana. Mungkin dia pindah ke sana. Sampai 300 tahun tidak ada pembangunan. Penjagaan Allah. Ya, itu yang harus kita yakini. Di dalam Al-Quran begitu banyak kisah-kisah penjagaan Allah terhadap hambanya yang saleh. Penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya diceritakan juga oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka kalau belum takdir, selesai. Contoh Ka'bah. Ka'bah kita tahu ya, Nabi SAW lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Disebutnya tahun gajah. Kalau ditanya kenapa disebut tahun gajah? Karena di tahun itu ada gajah yang datang dari Yaman dipimpin oleh raja namanya Abraha. Dia datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Baru dekat nih, baru sampai Mina, namanya tempatnya Mina itu. Ya, Wadi Muhassir namanya. Kalau ibu-ibu pernah datang ke Mekah biasanya lewat
City Tour kalau ada yang ke Mina atau apa, itu ada tempat yang Mina itu kita masuk sudah tenda, tiba-tiba ada satu tempat yang nggak ada tendanya, kosong kayak lapangan, tiba-tiba tenda lagi. Tempat kosong itulah yang disebut Wadi Muhasir. Dulu gajahnya Abraha itu ababil turun di situ. Ya. Seolah tempat itu tidak boleh dibikin tenda karena dulu pernah dilaknat. Ya, Allah pernah turunkan ababil di situ. Nah ini Ka'bah, Bu. Kalau takdirnya nggak hancur, nggak hancur. Tapi apakah selalu begitu? Enggak. Karena di zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ada seorang gubernur yang kejam luar biasa. Dia sampai saking kejamnya Ka'bah dimanjanik, Bu. Karena dia ingin membunuh semua orang yang ada. Ini sudah Nabi. Nabi sudah sudah wafat, sudah masa kekhalifahan. Lagi gonjang-ganjing seperti itu ada gubernur yang luar biasa kejamnya Al-Hajjaj, ini terkenal sekali dalam sejarah. Karena orang-orang Mekah tidak mau mendukung dia, maka apa? Dia ultimatum. Kalau kalian nggak dukung saya, aku bunuh kalian. Dibunuh semuanya. Dalam rangka pembunuhan itu, manjanik diluncurkan. Hancur setengah Ka'bah, manjanik bom. Bom zaman dulu yang masih pakai. Ya kalau Allah takdirkan hancur-hancur. Bukan berarti dia benar, enggak. Tetapi sudah semuanya diatur di Lauhil Mahfuz. Nah itulah kenapa ada malaikat hafazah, itu dari mahfuz. Hurufnya sama. Hafazah, hafadzat. Mahfuz juga sama. Hafadzat. Lauhil mahfuz. Sama. Nah, malaikat ini seolah menjaga. Jadi kalau kita udah paham tentang itu ya, hidup ini tenang sekali. Ya. Walau mungkin ada yang diresahkan di pikiran, nanti gimana anak-anak saya, ya kira-kira dia bisa tidak hidup mandiri. Yang penting kita ikhtiar, ajarkan mereka bagaimana cara hidup. Selepas itu, dia juga ada kok Rob yang memiliki, kenapa kita harus bingung? Contoh misalkan, ya, atau ketika apa, misalkan apa segala macam. Dia juga punya Rob kok. Ya. Emang kita yang menjaga dia? Enggak. Siapa kita? Walau kita orang tuanya, tapi kita enggak. Atau mungkin apalagi lah pikiran yang lain, apa segala macam, yang kadang-kadang dalam kehidupan kita pasti banyak dalam episode hidup kita itu ada hal-hal yang mungkin membuat kita tidak tenang, membuat kita terfikir, membuat kita resah, membuat kita gundah. Allah yang jaga. Waduh, sekarang lagi rame penyakit ini ya. Duh, gimana ya kalau saya kena? Ya nggak gimana. Kalau memang takdirnya kena, ya kenalah. Kalau nggak kena, ya nggak kena. Cuman ikhtiar, jaga supaya kita tidak kena, supaya kita sehat. Tapi kalau udah kena ya udah nggak perlu, ya Allah, bukankah saya udah pengajian terus masih kena COVID aja ya zaman dulu. Emang ada ciri-cirinya. Salah satu orang tidak kena COVID adalah rajin pengajian, kan nggak ada. Ya dia mampu untuk bisa jaga jarak, cuci tangan zaman dulu. Masih ingat zaman COVID? Zaman COVID mah nggak ada yang begini. Ya, baru ada yang satu hakim, lari semuanya. Ya, itu masa-masa indah ya Bu ya untuk dikenang. Ya, masa indah ya untuk dikenang. Tapi ya itulah dia, ya kan? Pokoknya intinya kalau kita mampu untuk bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati, maka insya Allah itu yang mampu untuk bisa mendatangkan ketenangan. 1, ada 7 ya. Ada 7 cara supaya kita bisa tenang hidup dunia dan akhirat. Baru 1, sisa 6. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, supaya sebelum kalau ada yang mau bertanya silahkan, karena saya punya sistem yang beda Bu. Kalau biasanya pengajian-pengajian yang ada nanti kita akan buat pertanyaan di sesi akhir. Saya kadang-kadang melihat jamaahnya dulu. Kalau jamaahnya itu rata-rata di atas 40 tahun, maka di akhir saya tidak bikin sesi tanya jawab. Langsung saja yang mau tanya. Takut kalau dibikin sesi tanya jawab di akhir. Aduh, begitu dibuat. Silakan. Ada yang mau tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Sekarang sesi tanya jawab. Aduh, Ustadz kebanyakan ngomong. Tadi saya udah mau tanya, tapi lupa. Ustadz ngomong terus. Ya, akhirnya nggak ada yang tanya. Sekarang kalau ada yang mau tanya, silakan ya Bu ya. Ada yang mau tanya dulu di poin pertama, menghadirkan Allah dalam keseharian kita. Sekali lagi, saya coba untuk membuat berbeda dengan cerita, ya, sehingga cerita itu nanti mudah-mudahan mampu menggugah kita, meneladani mereka yang pernah
hidup sebelum kita dengan segala kesolehannya, dengan segala kebaikannya, sehingga itu menjadi cermin lah buat kita bagaimana. Jangan handphone, maka biasa segala apa. Kalau intonasi berubah, ya, niat berubah, tujuan berubah, pahala juga berubah. Itu memanfaatkan apa yang ada dengan pandangan positif. Oh ya alhamdulillah, saya diminta begitu. Yang kedua, supaya bisa tetap tenang, bisa tetap nyaman, hati ini adalah hidup dengan yang halal. Hidup dengan yang halal. Kalau ada pertanyaan begini, kalau kita sedang berada di seputaran Ka'bah, yang dirasa di hati apa? Ada nggak hadir ketenangan ketika kita ada di Ka'bah itu? Iya nggak? Tenang mana ketika di dekat Ka'bah apa di depan teller bank? Tenang mana? Di depan Ka'bah apa di depan teller bank? Saat ingin menerima uang 2 miliar, tenang mana rasanya? Ya. Hah? Tapi kalau menerima uang 2 miliar, ini bukan tenang, malah pikirannya mau beli apa lagi. Berarti kan gak tenang kan? Iya kan? Tapi kalau di depan Ka'bah itu udah betul-betul kayaknya zero banget pikiran tuh, nyaman. Walau orang kayaknya sibuk dengan berbagai macam modelnya. Yang hitam banget, ada yang putih banget. Ada yang sikutnya, tapi enak aja. Saya pernah bilang itu sama jamaah, ini kalau bukan di Ka'bah, ini pasti akan chaos. Bayangkan kalau lagi tawaf, orang ada yang andai itu di PIM, selesai sudah. Ya kan? Ngajak ribut. Nah, gitu. Di sini ngajak ribut, di sono ngajak ribut. Habis sudah. Pasti chaos. Aduh, padahal dia yang nonjok gitu. Ada yang dia nyelak gitu kan, sambil marah, dia yang nyelak. Ya mungkin karena dia ngomong, saya ini bawa ibu saya, coba pakai bahasa India, kan kita nggak paham. Misal. Jadi itu suasana, kalau nggak di Ka'bah chaos. Tapi nggak tahu itu. Dia sempat terpancing,
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lebih parahnya coba lihat apa yang ada di pinggir Hajar Aswad. Itu kalau bukan Hajar Aswad, bunuh-bunuhan mungkin. Serius. Kalau bukan di Ka'bah, bunuh-bunuhan. Itu gimana orang mau nyentuh? Ada yang aduh. Ya, alhamdulillah kalau yang enggak, kalau sampai yang waduh, enggak apa ya. Ada yang sudah dicium lama dia, ternyata kepala orang yang dicium. Kepala lagi. Kan ya, ingatkan saya ya, Bu ya. Tiba-tiba begitu dia dilihat di atas, tidak ada apa-apa. Dia hancurkan lagi. Begitu semua dua sisi hancur, baru teriakan dari belakang ada. Ya, teriakan dari belakang, Allah ridho, Allah ridho. Langsung semuanya turun dan akhirnya mereka apa? Menghancurkan bangunan Ka'bah. Selesai nih dipugar, disisakan pondasinya, baru mereka bangun ulang. Nah, ketika dibangun ulang itu, mereka sepakat bahwa Ka'bah harus dibangun dari harta halal. Ini yang menjadi syahid atau menjadi bahan kita yang kita jadikan dalil. Harus dibangun dari harta halal. Padahal itu Islam belum turun loh. Cuman orang Quraisy ini, Ibu, dia punya dua rekening. Rekening halal, rekening haram. Ya, dia udah punya itu rekening halal, rekening haram sudah punya. Coba bayangkan, Islam belum datang aja udah punya dua rekening ya. Ibu-ibu, berapa rekening? Dua rekening campur, jangan campur. Pastikan halal. Campur ini udah. Dia punya rekening halal, cuman rekening halalnya bukan dengan wahyu, karena wahyu belum turun. Rekening halalnya dengan apa? Dengan norma. Mereka punya norma, kalau namanya bohong, dia tahu kalau itu harta buruk, karena habis bohongin orang. Berapa nih beli korma? Kormanya coba ditimbang. Timbang 10 kilo. Padahal korma itu cuma 7 kilo. Tapi apa? Di bawahnya korma basah, kena air. Jadi kan kalau namanya ada air, lebih berat. Cuman ditaruh di bawah. Orang lagi malas aja ke bawah. Akhirnya lebih berat karena air. Berarti itu 3 kilonya apa? Haram. 7 kilonya halal. Begitu dia dapat nih 10. Misalkan dapat duitnya 10 dinar gitu. Ya. Berarti yang 7 halal, yang 3 haram. Dipisah, Bu. Makanya ibu-ibu pisah besok. Kalau kan kita kan insya Allah nggak ada yang haram. Dimasukkan 7 di mana? Ya. Terus habis nipu orang. Bagus, lihat aja. Begitu dicek di atasnya aja. Cuman karena dia kan punya, oh iya nih bagus nih gandum nih, beli berapa? 20 kilo. Oke, ambil. Betul. 20 kilo nggak pakai air, nggak pakai apa. Tapi yang bagus cuman 5 kilo. 15 kilonya jelek. Atau minimal kualitasnya nggak sama. Berarti dia langsung begitu dapat yang 5 kilo itu masuk harta halal, yang 15 kilo haram. Dia punya itu. Dengan beberapa keyakinannya orang Quraisy, nanti kita akan lihat. Karena orang Quraisy itu rasa kalau dia perang pakai harta haram kalah. Ibu-ibu baru tahu? Hah? Baru tahu? Oh, ya. Harus. Mereka kalau mau, misalkan ada anak mau lahiran, kalau butuh apa-apa untuk lahir, nggak boleh pakai harta haramnya. Harta bohongnya, harta nipunya, harta rampasnya, nggak boleh. Takut anaknya buruk. Diambil harta haram. Diambil harta halal. Nah, waktu mau bangun Ka'bah, mereka bang, tapi syaratnya halal. Semua semangat. Lalu di RAB itu apa? Anggaran rancangan anggaran bangunan gitu ya. Ya. Rancangan anggaran biaya. Maklum bukan orang proyek, Bu. Dibikin tuh. Wah, ternyata kalau mau dibikin sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, uangnya kurang. Terus gimana? Kumpulin lagi? Nggak ada. Dan mereka nggak terima dari luar. Orang Quraisy tidak terima bansos. Ya.
tidak terima BLT, tidak terima investasi dari luar, nggak. Pokoknya harus kita. Kalau adanya itu ya sudah, terus dirancang ulang. Kalau dengan uang itu bisanya apa? Bisanya bangunan. Kota yang seperti sekarang ditambah setengah lingkaran Hijri Ismail itu semua dulu tinggi. Jadi satu kesatuan. Itulah bentuknya Ka'bah yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi di masa yang tadi saya ceritakan, orang Quraisy tidak bisa mencukupi yang setengah lingkaran kalau mau dibikin tinggi juga. Duitnya hanya cukup untuk yang seperti sekarang, sehingga setengah lingkarannya hanya mereka batasi saja. Ya sudah. Kepada sahabat-sahabat yang Ansor juga yang dari Madinah segala macam, Ka'bah yang kalian lihat adalah begini, ceritanya begini yang saya ceritakan. Lalu para sahabat mengatakan, kalau begitu Mekah udah selesai, semua udah muslim, saya udah diakui oleh orang-orang Mekah menjadi nabi, tidak lagi dimusuhi mereka. Dibangun dengan itulah tadi. Tapi intinya itu bisa mendatangkan makna. Sambil yang mandang Ka'bah, kalau yang mandang orang-orang yang ada di Ka'bah ya beda lagi. Hitam banget, hitam banget. Di antara kucing itu dia lagi ngambil ikan asin yang tidak dikasih untuk dia, dia begitu ngambil langsung lari pergi. Makannya aja gelagapan.
Tapi kalau umpama itu ikan kita kasih ke dia, dia santai aja makannya. Berarti dia tahu kan? Yang ini halal, yang itu nggak halal. Kalau dikasih sama tuannya, dia tahu ini halal, udah dikasih. Jadi dia makannya santai. Nggak ada kalau kucing kita kasih terus dia bawa pergi, nggak ada. Yang begitu, mau dikasih, mau nyolong, bawa pergi, cuman satu, monyet. Ya. Monyet itu kalau ada, pisang di sebelah kita, dia ambil pisang, langsung pergi. Kita nggak ngasih tuh, dia nyolong, dia langsung lari. Kalau kita kasih juga, dia juga lari. Ya, memang dia tidak diberikan fitrah untuk memahami mana halal, mana haram. Makanya orang yang nggak bisa membedakan halal haram, pokoknya hantam, biasanya disematkan monyet. Ya, na'udzubillah minta. Kak, kalau kucing nggak kasih, tapi kalau dia nyolong dia lari. Ya, jangan kalah. Makanya kita harus mampu untuk bisa mengambil itu. Kalau itu makanan halam bisa makanan halal. Halam itu apa? Nggak ada halam. Ya. Halam itu perpaduan antara halal dan haram. Berarti iya atau tidak? Enggak, itu namanya syubhat. Karena ada orang, ini apa ini hukumnya ini? Haram. Mosok haram? Haram. Tapi dia bisa mendatangkan keuntungan banyak untukmu. Halam. Jadi haram, jadi halam. Tapi lama-lama juga nanti insya Allah bisa mendatangkan kebaikan. Halal. Ya, berubah.